Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube saya, Dewi Rohma Channel. Di kanal ini saya akan sharing tentang perjalanan hidup saya, pengalaman-pengalaman saya selama saya tinggal berpindah-pindah di 4 kota, dan juga aktivitas saya terkait kesehatan mental. Jangan lupa subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan ya info-info, cerita-cerita seru yang ingin saya bagikan di sini. Oke, kita awali. Dari mana? Dari mana saya berasal? Nah, saya lahir dan besar di sebuah kampung kecil ya di pinggiran kota Jogja. Kampung itu masih asri sekitarnya, masih banyak hamparan sawah, kemudian ya masih disuguhi pemandangan pegunungan yang hijau. Ini kampung halaman yang selalu saya rindukan ya, yaitu di Prambanan. Saya lahir hingga saya menyelesaikan studi S1 saya di Prambanan. Oke. Kemudian orang tua saya berprofesi sebagai buruh tani dan pedagang ketika itu. Nah, dan saya awali ya untuk menceritakan perjalanan hidup saya dulu di beberapa part ke depan. Saya mulai dengan satu kata. Ketika saya mengingat ataupun flashback ke belakang ya tentang perjalanan hidup saya ini. Satu kata, apa itu? Nekat. Nekat. Kenekatan apa yang pernah saya lakukan? Nah, ini kenekatan pertama nih. Ketika itu usia saya masih 5 tahun. Ya, terbayang ya, gadis kecil usia 5 tahun, rambut lurus dikepang 2, kemudian badannya kecil, imut-imut. Lebih ke kurus ya, badannya kurus gitu ya. Kemudian ya kulitnya alhamdulillah lah ya sedikit putih gitu. Nah, sosok anak kecil yang setiap hari melihat tetangganya seusianya yang berangkat dan pulang dari sekolah TK, dan dia sangat ingin sekali bisa sekolah TK juga. Namun apa daya ya, orang tuanya sedari jam 2 dini hari sudah berangkat ke pasar induk untuk berjualan sayur dan pulang setelah duhur. Siapa yang mau mengantar dan menjemput Dewi kecil ini? Namun ternyata disitulah kenekatan pertama kali terjadi. Begitu inginnya Dewi kecil bersekolah TK. Meskipun sudah berulang kali disampaikan oleh orang tuanya, oleh bapak saya, oleh mama saya, gak usah sekolah TK, nanti langsung SD saja. Tapi keinginan itu begitu besar, hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk minta kakak, untuk minta uang pendaftaran, dan saya berangkat bersama tetangga saya. Ya, yang kala itu dia mengantar anaknya untuk mendaftar sekolah, tapi saya ikut jalan kaki ke sekolah. Ya mungkin jaraknya nggak sampai 1 kilo sih, tapi lumayan capek untuk untuk anak seusia itu berjalan kaki ya. Jalan kaki ke sekolah, dan saya mendaftar. Betapa bahagianya saya bisa sekolah TK. Namun ada konsekuensi yang perlu saya tanggung ketika saya memutuskan untuk sekolah TK. Saya dituntut, Dewi kecil dituntut untuk bisa mengurus dirinya sendiri. Bangun pagi, buat sarapan atau makan sarapan seadanya. Bahkan terkadang air putih ya dikasih gula Jawa. Nah, itu pun cukuplah untuk sarapan. Berangkat sama-sama teman, jalan kaki, pulang pun jalan kaki. Dan untuk pertama kalinya
mama saya akhirnya bisa ke sekolah saya. Kapan itu? Ketika hari kelulusan. Ya, ketika hari kelulusan, mau tidak mau orang tua hadir untuk mengambil ijazah dan rapot. Dan untuk pertama kalinya lah, mama saya hadir datang. Itu kebahagiaan saya, itu kenekatan saya yang pertama. Ada lagi, kenekatan saya yang kedua. Kenekatan saya yang kedua. Waduh, saya kadang nggak habis pikir gitu ya. Ketika itu saya ingat masih SD. SD sekitar kelas 3 atau kelas 4 ya. Dan ada suatu acara di kampung, acara 17 Agustus. Acara pentas seni. Wah, yang kelahiran 80-an, wah tentu ya sangat ingat nih. Setiap 17 Agustus kita akan ada acara panggung gembira yang pentas seninya itu diisi oleh muda-mudi dan anak-anak di kampung itu. Itu hiburan yang ditunggu-tunggu. Ya kan? Ya, hiburan yang ditunggu-tunggu untuk perform. Dan selayaknya anak-anak di kampung saya, semuanya buat kelompok-kelompok untuk mempersiapkan pentas seni apa yang dia mau tampilkan. Ya, ada yang menyanyi, ada yang gerak dan lagu atau ngedance, ya. Dan ada lagi yang pencak silat atau atraksi apapun. Dan saya memutuskan untuk ikut gerak dan lagu, untuk ngedance. Ya, saya ikut latihan. Beberapa kali saya ikut latihan. Namun ternyata saya dieliminasi. Saya dieliminasi oleh pelatihnya. Kenapa saya dieliminasi? Gerakan saya tidak serasi, tidak selaras, tidak sinkron dengan musiknya. Ya, tidak selaras. Dan tidak serasi dengan teman-teman yang lain. Akhirnya saya keluar dari grup itu. Wah, ini adalah kondisi yang membuat saya terpuruk. Ya, mental saya down. Waduh, masa saya tidak bisa ikut pentas seni sih? Ini kan suatu kebanggaan untuk kita orang-orang kampung ya. Ini saatnya unjuk kebolehan gitu ya. Nah, akhirnya saya memberanikan diri. Saya berlatih tari merak seorang diri. Ya, berbekal dari pelajaran seni di sekolah, saya hafalkan gerakannya. Ya, saya hafalkan gerakannya. Kemudian saya ulang-ulang di rumah. Saya pinjam kasetnya sama guru seni saya. Saya latihan terus seorang diri. Ya. Nah, kemudian ketika waktunya tiba, saya minta ibu saya untuk sewa baju kostum menari. Ibu saya kebingungan. Kamu mau ngapain? Katanya. Saya mau pentas seni. Saya mau manggung, katanya gitu ya. Akhirnya disewakan. Nah, dan saya menari seorang diri di atas panggung. Tari merak ketika itu. Dan dengan pedenya, saya juga nggak tahu kedekatan ini dapat dari mana. Ya, akhirnya saya menari seorang diri dan saya merasa sangat puas. Oh, saya ternyata juga bisa kok, ya. Dan saya nggak perlu untuk diterima di kelompok manapun. Saya bisa latihan sendiri. Saya bisa menari sendiri di atas panggung itu. Itu kebahagiaan saya dari kenekatan itu. Masa SD ini sangat berwarna untuk saya. Selain kenekatan tadi, aktivitas-aktivitas yang saya lakukan pun menurut saya
sangat menarik. Saya diberikan tanggung jawab oleh bapak saya ketika itu untuk mengembara atau angon, ya bahasa Jogjanya angon bebek. Ini adalah aktivitas yang sangat saya sukai, angon bebek. Karena ketika angon bebek saya bisa bermain di sungai, saya bisa mandi di sungai. Jangan bayangkan ya, sungainya kotor, keruh. Sungai di Prambanan kala itu, tepatnya di Dusun Ketandan ya, sungainya bersih, jernih, bahkan ikan-ikan itu terlihat dengan jelas ya. Nah, masih asri, masih dari mata air. Jadi saya suka sekali angon bebek atau mengembara bebek. Dan terkadang bebek akan bertelur ya, bertelur di sepanjang perjalanan itu. Saya suka mengambil telur-telur bebek itu. Nah, karena nanti saya sendiri yang goreng dan makan telur itu ya. Kemudian saya sempat punya kelinci ya, saya pelihara kelinci. Kemudian pelihara kambing ya. Kemudian aktivitas yang cukup menyenangkan juga adalah di sawah. Saya suka ikut membantu ke sawah hingga akhirnya saya tahu bagaimana proses menanam padi sampai panen, bagaimana menanam kacang, bagaimana memupuk, mengairi. Itu aktivitas-aktivitas yang saya sukai, benar-benar aktivitas warga kampung, penduduk kampung. Ya, saya dari kampung Ketandan, Madurejo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Oke, kita sampai di kenekatan kedua. Masih ada kenekatan-kenekatan lain yang menghantarkan saya sampai di titik ini. Ikuti di part berikutnya ya. Jangan lewatkan. Salam sehat, salam bahagia, sejahtera. Saya Dewi Rohma.